Oke, hmm, Oke, aku mau izin mulai ya. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Dian atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Kami ingin menjelaskan kalau metode wawancara ini itu informal dan diskusi terbuka. Jadi apapun jawabannya itu nggak ada salah, nggak ada benar, dan jawabannya akan sangat berharga untuk nanti kami bisa jadi insight bagi proyek yang sedang kami jalani. Sebelumnya mau memperkenalkan diri, nama aku Rizka Fitria Maimun, aku mahasiswa Manajemen Rekayasa angkatan 2023 di ITB bersama rekan aku ada Faisal, juga mahasiswa Manajemen Rekayasa angkatan 2023 di ITB. Kami di sini selaku asisten market research dari Project Prime Step gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kami mungkin mau mendengarkan perkenalan dari Mbak Dian dulu, dengan dari nama, institusi, dan selaku apa. Oke, baik. Salam kenal sebelumnya ya, Rizka dan siapa nih namanya tadi? Faisal. Oke, Faisal. perkenalkan saya Dian. Kebetulan profesi saya sekarang sebagai seorang psikolog. Saya berdomisili di Malang untuk saat ini dan menjadi salah satu dari psikolog yang bertugas di layanan konseling mahasiswa di Universitas Brawijaya gitu. Nah, kalau saya background pendidikannya dulu saya mengambil kuliah profesinya di Universitas Indonesia gitu ya. Terus setelah lulus juga saya sebenarnya membuka layanan konseling pribadi di rumah gitu, punya biro sendiri. Tapi juga saat ini saya bekerja di UB sebagai psikolog klinis untuk membantu di layanan konseling mahasiswa dan juga bekerja sama juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kasus-kasus kekerasan seperti itu. Di luar itu saya aktif ikut organisasi di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, baik yang di wilayah Jawa Timur, di cabang Malang, termasuk juga di Ikatan Psikologi Klinis di Kepengurusan Pusat gitu. Sudah berapa lama Mbak kalau menjadi psikolog klinis di UB? Kalau di UB baru dari 2025 Desember sebenarnya. Tapi kalau jadi psikolognya udah dari 2016. Oh, oke. Mm-mm. Eh, karena proyek ini itu fokusnya adalah aplikasi yang akan digunakan ke mahasiswa dan siswa, jadi mungkin kami banyak tanya-tanyanya pengalaman Mbak dalam menjadi pelaku psikolog di institusi UB berarti ya Ibu ya? Oke, Mbak ya? boleh. Boleh, Oke. silakan. Oke, nah sejauh ini udah berapa banyak mahasiswa yang ditangani atau dalam per bulannya berapa gitu? Kalau per bulannya, kalau sehari aja minimal, bentar. Kalau sehari dua kali 5 aja deh, berapa? Berarti 50 satu bulan. Kalau setengah hari ya 50 dikali dari Desember, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 50 kali 5 kali 8, 400-an Hmm, mahasiswa. oke, Gitu. oke. Itu baru Berarti saya kalau aja, oh, belum psikolog yang lain. kalau boleh tahu di layanan psikologi UB sekarang itu Mm-mm. ada berapa psikolog ya, Mbak? Kalau psikolognya totalnya ada 15 sebenarnya. Cuman yang standby itu cuma 2 orang, saya sama ada Pak Yafi namanya. Yang lain psikolognya karena kebetulan mereka itu dosen di psikologi, jadi mereka cuman punya jadwal-jadwal tertentu di setiap harinya gitu. Jadi kayak 1 minggu sekali, apa 1 minggu 2 kali gitu. Nah kalau kami berdua standby tapi sistemnya shift. Jadi ada shift pagi, ada shift siang gitu. Oke. Kami pengen tahu proses alur layanannya itu yang existing sekarang di UB seperti apa ya, Mbak? Oke, jadi mahasiswa itu nanti masuk ke link etiket namanya untuk membuat appointment lah istilahnya. Gitu, membuat appointment di etiket ini. Nanti di situ mereka menuliskan segala hal kayak terkait namanya siapa, NIM-nya berapa, dari fakultas mana, dari jurusan apa, termasuk keluhannya apa gitu. Nah, setelah itu nanti akan di screening dulu oleh tim admin untuk dilihat ini nanti diarahkan ke psikolog, ke peer counselor, um, ke psikolog atau ke peer counselor gitu. Karena peer counselor ini biasanya untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan sampai sedang. Jadi kayak cuman terkait misalnya apa stres, masalah skripsi, masalah akademik gitu ya yang masih tidak terlalu urgent. Maksudnya tidak terlalu serius, sorry bukan tidak terlalu urgent. Tidak terlalu serius. Karena kan kebetulan kami itu ada 14 orang peer counselor dan volunteernya ada banyak banget, ada 60-an sekian lah pokoknya gitu. Nah, terus kalaupun dirasa berat barulah di-refer ke psikolog. Nah, psikolognya pun kan background-nya banyak tuh. Ada yang pendidikan, ada yang industri organisasi, ada yang klinis.
gitu. Jadi baru nanti mereka lihat ini kalaupun ke psikolog diarahkannya ke psikolog yang mana gitu. Nah, baru nanti bukan appointment ke psikolog tersebut sesuai dengan jadwal yang tersedia gitu biasanya. Izin Bu, saya ingin memberikan follow up question mungkin ya. Silakan. Untuk berarti tadi kan Ibu bilang tadi mahasiswanya masuk ke etiket, terus masukin datanya gitu, terus nanti baru dilakukan screening ya Bu? Betul. Nah, untuk hal itu kira-kira kalau di UB sendiri itu dilakukan ke semua mahasiswa atau mahasiswa yang mau aja gitu Bu? Semua mahasiswa. Oh, ke semua mahasiswa. Semua mahasiswa. Tapi kalaupun misalnya misalnya nih mereka kenal saya, mungkin tahu dari Instagram atau pernah konseling sama saya sebelumnya di luar dari UB gitu ya. Nah, mereka tuh boleh request. Gitu. Jadi misalnya di etiket itu langsung nulis mau konseling sama Budian misalnya gitu, itu boleh. Atau mau konseling dengan Pak Yafi gitu boleh. Gitu. Jadi nanti langsung diarahkan ke kami sebagai psikolog gitu. Oke. Terkait bagian proses screeningnya, tadi kan kami dengar kalau nanti yang ngemilah ini harus ke psikolog atau ke peer counselor itu ada adminnya. Itu mereka selaku apa ya Mbak? Maksudnya kayak backgroundnya apakah juga sih pernah belajar psikolog atau bagian BK? Kayak apakah butuh kemampuan khusus untuk melakukan tersebut? Oke, mereka mahasiswa psikologi yang magang di layanan konseling mahasiswa, bukan magang, apa sih sebutannya? Yang menjadi peer counselor. Jadi memang jabatan peer counselor itu dibuka setiap tahun sebenarnya. Jadi selama 1 tahun itu nanti ada beberapa belas mahasiswa, kalau sekarang itu ada 14 mahasiswa yang tergabung di layanan konseling mahasiswa. Jadi mereka terbagi di beberapa bagian. Yang bagian admin itu 6 orang, yang bagian digital itu ada 3 orang, yang eksternal 2 orang, yang internal 2 orang juga, sama web 2 orang juga gitu. Jadi ada beberapa belas mahasiswa gitulah pokoknya di situ. Nah, nanti yang bagian admin ini yang memilah gitu, yang membaca screening cepat, terus nanti dipilah, oh ini apakah cukup volunteer atau di level mahasiswa aja yang nanganin atau di refer ke psikolog gitu. Oke. Nah, berhubung kami pengen banyak menggali tentang proses screeningnya ini, Bu, si screeningnya ini pakai pertanyaan yang seperti apa? Apakah pertanyaan kalau yang kami dengar gitu dari ngobrol sama psikolog lain itu ada yang kayak DAS 21 atau mungkin ada metode lainnya gitu. Nah, selain itu proses screeningnya itu sendiri yang dilakukan oleh peer counselor tersebut itu berapa lama biasanya? Oh, oke, sebentar. Kalau pertanyaan itu mereka ada kok beberapa pertanyaan yang biasanya diberikan kepada si kliennya ini. Saya izin coba ini ya, cek ya. Soalnya kemarin itu ada yang refer dari sebentar. Jadi kayak lebih ke gini sih kayak screeningnya itu sebenarnya dibaca dulu screening itu maksudnya gini. Jadi ada dua tahap. Ada yang screeningnya cuma baca keluhan yang ada di etiket. Jadi maksudnya adalah mereka kan menuliskan keluhan tuh. Kalau dirasa berat biasanya langsung di-refer ke psikolog. Jelas itu langsung di-refer ke psikolog. Contohnya misalnya ada suicide atau ada suicide ideation atau suicide udah tindakan gitu ya, atau pikiran-pikiran negatif yang arahnya ke arah sana, itu udah pasti di-refer ke psikolog. Atau kayak mereka nilainya, oh ini masalahnya berat banget, dari berbagai aspek tuh ada gitu ya, jadi di keluarga ada konflik, sama pertemanan ada konflik, percintaan ada konflik, itu kan cukup berat tuh dan perlu digali lebih lanjut. Makanya biasanya di-refer ke psikolog. Tapi kalau dari misalnya dari etiket itu mereka cuma nulisin bahwa keluhannya adalah burnout akademik misalnya gitu. Nah, burnout akademik ini kan bisa dirasakan oleh mahasiswa juga ya. Jadi mereka sebagai volunteer dan peer counselor itu bisa tuh nanganin itu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti langsung dibuka appointment dengan si anak-anak mahasiswa ini. Gitu. Jadi screeningnya lebih ke membaca keluhannya mereka itu, ibaratnya nanti kita bikin grade ringan, sedang atau berat gitu. Kalaupun ada yang sampai parah sekali, itu biasanya datangnya dari Satgas. Jadi kebetulan di UB itu ada layanan konseling mahasiswa, ada Satgas. Karena kalau Satgas itu kadang beberapa kali juga nge-refer klien ke kami. Jadi misalnya ada tindak kekerasan yang dilaporkan di Satgas, nah itu misalnya korbannya tuh memerlukan layanan konseling. Nah itu juga sama. Mereka pun nggak bisa langsung potong kompas untuk langsung mendaftar. Jadi mereka tetap harus ngisi etiket gitu. Kalaupun misalnya nggak ada etiket, seenggaknya tim dari kami itu dapat laporan dari Satgas, informasi apa yang sudah didapat selama asesmen dari tim Satgas gitu. Oke.
Oke, sudah sangat kebayang sih Ibu untuk proses screening-nya. Mhm. Tapi berarti itu, kan tadi ada 6 orang admin misalkan. Mhm. Nah, itu, kan dengan bisa aja banyak 2 orang per Mhm. hari, Mhm. ya 2 orang Iya, per 2 hari orang per hari. gitu. Nah kan, apakah data yang masuk, Mhm. untuk mendaftar etiket itu lebih banyak dari 2 dan, kayak total mereka atau waktu mereka melakukan, pembacaan screening itu apakah ada kendala atau sudah oke dengan saat ini begitu adanya gitu? Kalau lebih dari 2 jelas lebih dari 2 karena kebanyakan itu, mmm, biasanya load-nya itu adalah load mereka yang agak lama menunggu sesi konselingnya. Jadi memang karena Oh, jumlah psikolog kami yang terbatas cuma 15 orang gitu ya, sedangkan jumlah mahasiswanya 17.000, kebayang ya. Jadi, memang kurang sesuai, ini pun kami juga sangat, apa namanya, berusaha penuh gitu supaya 60 anak volunteer ini juga mereka ikut andil dalam proses konseling meskipun ya mereka nggak berani nangani kalau kasusnya cukup berat gitu kan. Cuman biasanya kami tuh kayak, "Nggak bisa, nggak semua harus ke psikolog, ayolah kalian bantu kami untuk bisa PFE dulu," gitu dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi, kami juga bantu mereka maksudnya apa ya, memberikan training kepada, peer counselor dan juga volunteer gitu ya, agar mereka sekarang tuh bisa nanganin kasus sedang lah ibaratnya gitu. Karena kalau nggak oke. bisa, aduh psikolognya empot-empotan deh beneran. Gitu, mana, apa ya, cukup kompleks memang yang dihadapi mahasiswa ini meskipun kondisinya sedang hingga level berat gitu. Maksudnya nggak kebayang juga mereka dengan kondisi seperti itu juga harus, tetap menjalani program pendidikan gitu ya, terus juga tugasnya banyak. Nah, akhirnya inilah yang rentan bikin mereka tuh sering mengakses gitu. Karena ibaratnya gini, klien lama aja kadang nagihnya seminggu sekali, 2 minggu sekali datangnya. Ini belum klien baru loh, gitu Iya kan. Nah, kebayang juga kan entar lama-lama psikolognya tuh yang perlu psikolog lain gitu. iya mengerti, Bu. Oke, Gitu. berarti, 15 dibandingkan 17.000 itu cukup banyak ya, Ibu, ya. Mhm, Mmm, terus, juga tentang concern, belum tentu semua orang sadar mau reach out betul psikolog juga, gitu kan. betul. Sebenarnya, kami juga sadar gitu banyak PR dari segi institusi nih untuk menangani mahasiswa-mahasiswanya gitu, apalagi mahasiswanya cukup banyak. Berarti tantangannya itu adalah, sebenarnya, eee layanannya berjalan tapi ya kalau terlalu banyak yang mengakses itu agak kesulitan di pengaturan waktu gitu ya. Nah, ada nggak ya Ibu pernah ada, kejadian yang penanganannya itu terlambat karena emang proses waktu tunggu tersebut, jadi si anak ini bisa develop, ke hal yang lebih tinggi gitu, lebih major gitu tentang kondisi Oke, kesehatan mentalnya. mhm Itu pernah ada mhm. nggak ya Ibu kasus kayak gitu? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada, Mbak, gitu. Jadi kalaupun misalnya ada kasus-kasus yang cukup ekstrim yang memang itu terjadi dari sorry, ini terjadi dan dilakukan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya gitu ya, itu pun setelah kami cari tahu tuh mereka tidak pernah menjangkau layanan konseling. Jadi, Mmm, ya sama-sama tahulah ya beberapa kasus tuh memang ada mahasiswa bunuh diri gitu ya, dan itu memang, terdeteksi bukan terdeteksi, memang diketahui dia adalah, mahasiswa dari Universitas Brawijaya, beberapa kasus sih, sampai akhirnya kan juga sebenarnya masalah kesehatan mental itu jadi prioritas rektor untuk saat ini gitu. Jadi kayak, "Ayo kesehatan mental diutamakan." Ini aja saya minggu depan ini udah ngurusin screening untuk mahasiswa baru, bayangin 17.000 anak di-screening gitu kan. Jadi mhm, supaya apa, supaya nantinya tuh misalnya ketika mereka sudah tanda kutip "terindikasi" punya masalah kesehatan mental di awal sebelum mereka mengikuti program, proses pendidikan selama 4 tahun, itu setidaknya satu, fakultasnya tahu. Jadi ibaratnya gini, kalau anak-anak yang cukup rentan secara psikologis, mereka bisa nih nanti dikasih dosen PA yang cukup sabar, misalnya gitu. Gitu. Terus nanti mhm. dosen PA-nya setelah dapat laporan tentang, "Oh kondisi anak ini begini nih, begini." Dia boleh banget nanti untuk mengarahkan si mahasiswa ini untuk, "Ayo kamu, biar kamu nggak merasa stres, kamu boleh loh mengakses layanan konseling di UB," gitu. Terus nanti mungkin juga si dosen PA ini bertugas untuk menghimbau kepada dosen-dosen di fakultas tersebut bahwa terkait kondisi si anak ini bisa nggak "dispesialkan," tanda kutip gitulah ibaratnya. Oke, mengerti. Kenapa? Karena kami pengen tidak menjadikan kuliah itu menjadi salah satu beban tambahan buat mereka, gitulah ibaratnya, gitu. Jadi Iya, usahanya sebenarnya sudah sangat besar di setiap lini bahkan. Kalau tadi saya bilang ada layanan konseling mahasiswa gitu ya di UB untuk ngurusin 17.000 sekian mahasiswa, sebenarnya untuk beberapa fakultas itu mereka juga punya layanan konseling. Namanya mmm, beda-beda sih, kalau di FISIP itu karena kebetulan kalau di UB itu psikologi masih di bawah FISIP ya, jadi sebutannya BKM, Badan Konseling mhm, Mahasiswa. Nah itu ada sebenarnya di fakultas, cuman kebanyakan anak-anak itu ada yang
nggak mau kan yang konselingnya dosen-dosen saya sendiri gitu loh. Jadi akhirnya maunya ke LKM gitu. Terus juga di setiap fakultas itu sudah banyak Mbak dosen-dosen PA yang kami latih sebenarnya untuk punya kemampuan PFA dan konseling dasar gitu. Oke. Jadi kami berharapnya seenggaknya tertangani itu di level fakultas lah. Dosen PA-nya tahu lah ibaratnya gitu. Terus hampir di setiap fakultas juga ada peer konselor gitu. Jadi biar setidaknya kalaupun misalnya kelihatan banget nih ada anak-anak yang dominan tanda kutip bermasalah gitu ya di satu fakultas tertentu, dosennya sadar. Terus biasanya ada ULTKSP, jadi kayak apa sih, bagian layanan kesehatan jiwa di setiap fakultas itu, unit layanan apa ya, ULTKSP, saya lupa kepanjangannya. Itu beliau notice, beliau tuh boleh asesmen dulu gitu. Jadi diajak ketemu, di asesmen dulu itu boleh, dikonselingin dulu itu boleh. Ntar kalau udah angkat tangan, ibaratnya gitu, baru rujuk ke LKM Oke. gitu. Tadi juga kami dengar bentar lagi kan mahasiswa baru dan akan melakukan screening itu dilakukan dalam saat bersamaan berarti ya Ibu sebelum mereka masuk kuliah gitu ya untuk Iya, screening dalam 5 mental. hari ke depan ini, Oh. minggu depan dari Senin sampai Jumat. Jadi nanti kayak setiap hari itu ada fakultas-fakultas tertentu, 3 sampai 4 fakultas yang datang gitu. Nah, kami kan juga dulu waktu di ITB, waktu masih maba juga ngelakuin screening itu ya. Nah, Mhm, itu kalau boleh tahu, kalau di UB sendiri, mhm, proses screening itu sampai dia menghasilkan hasil akhir seperti apa ya, diagnosa atau kategori gitu, mereka ringan, sedang, atau berat, dalam satu batch sekali tes banyak mhm, mahasiswa, itu tuh mhm. berapa lama bisa mengolah datanya itu, Ibu? Kalau untuk mengolah datanya sekali sudah di-upload langsung keluar sih, karena udah ada Hmm, sistem skornya langsung sebenarnya, oke. gitu. Dan memang itu cuman, aduh mungkin cuma 5 menit deh ngisinya, karena memang cuman mungkin sekitar 36 pertanyaan aja, nggak terlalu lama, karena 17.000 itu kita bayangin satu harinya aja sekitar 3.000-an, 4.000-an lah ya ibaratnya. Itu kami full dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Jadi itu juga online. Jadi nanti mereka masuk ke web mahasiswa gitu. Nanti di situ ada aktivasi untuk screening kesehatan mental. Nah, mereka harus ngisi di situ mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Sudah selesai nanti di-submit. Nah, setelah di-submit itu mereka harus lihat kayak bukti submitnya itu nanti ditunjukkan ke panitia. Ini loh, kami udah ngisi. Nah, masalahnya kan kami perlu memastikan bahwa yang hadir itu adalah mahasiswa yang bersangkutan, tidak diwakilkan lah ibaratnya gitu. That's why kenapa mereka harus datang ke UB. Nggak bisa Oke. dikerjakan di kos-kosan atau di rumah. Karena kita nggak Oke. bisa mastiin kalau itu yang ngerjain adalah dirinya dia sendiri. Lah kalau dia lagi pacaran terus pacarnya suruh ngisi kan kita nggak tahu ya Mbak ya. Gitu. Nah, jadi Oke. mereka disuruh datang. Memang sih kesannya kok ribet sih toh ujung-ujungnya kan online gitu. Menggunakan handphone juga ngerjainnya. Iya, tapi kita perlu make sure bahwa mereka membawa apa sih kartu identitasnya tuh bentuknya tuh kayak KTM sementara gitu loh. Jadi ada di webnya mereka itu nanti ditunjukkan ke kami, kita lihatlah secara fisik, oh ya fotonya sama gitu kan. Ya udah mereka Mm-mm. masuk kemudian ngisi, setelah itu ya udah selesai gitu. Jadi Eh, nggak butuh waktu lama. Karena nah kebetulan tuh berbarengan sama mungkin untuk fakultas-fakultas yang kesehatan itu mereka juga harus tes ngambil jas alma mater, sama yang non kesehatan tuh mereka harus tes urin kalau nggak salah. oke. Gitu. Jadi kami barengin. Jadi setelah dari situ nanti mereka lanjut untuk ngambil jasa alma mater atau tes urin. Oke. Eh, berarti mereka habis ngisi nih langsung keluar hasil itu mereka nerima hasil tersebut atau itu hanya untuk internal eh, UB aja Ibu hasil dari screening mereka. Hanya untuk internal UB aja. Jadi memang mereka Hmm, nggak tahu hasilnya dan kalaupun internalnya juga terpusat di fakultas aja. Jadi di fakultas itu juga beberapa orang aja yang tahu dan yang bisa mengakses, nggak semua dosen juga. Jadi kayak saya lupa memang di level dekan kayaknya yang bisa mengakses ya. Gitu. Itu pun kalau mm-mm. dulu tuh pernah digalakan cara seperti ini, cuman memang, kalau nggak salah itu dekan pun itu nggak bisa ngakses kalau nggak minta ke apa sih sebutannya itu DTI kayak, bagian memang TI-nya kampus gitu loh. Jadi beliau harus request dulu karena kan di situ datanya mahasiswa tuh ada ya, kita nggak mau, identitas ini tersebar karena kan itu menyangkut kode etik juga ya, kode etik profesi. Jadi ya memang harus request dulu kayak misalnya mungkin bikin surat pernyataan bahwa kami memohon data, mahasiswa atas nama ini dari jurusan ini, fakultas ini gitu kan lebih resmi. Jadi pemberian datanya juga legal gitu ibaratnya, nggak cuma asal tanya kayak, "Pak yang atas nama ini, kondisinya gimana?" Bukan yang gitu, gitu.
Oke, mengerti. Mmm, berarti, oke, langsung keluar hasil karena ada di dalam sistemnya ada scoring Mhm, langsung ya tadi ya. mhm. Itu udah yang bikin itu siapa waktu itu? Atau kayak dari tim psikolognya yang udah membuat Iya, itu dari awal? yang Oke. bikin kami dibantu tim DTI. Jadi nanti kayak dari 36 item itu Mhm. kita bikin jadi 3 kategori sih sebenarnya. Kayak apa sih, mungkin normal, bermasalah, sangat bermasalah gitu ya. Sorry, normal, bermasalah, beresiko gitu. Jadi kayak misalnya bermasalah inilah yang nanti mungkin perlu cukup diketahui oleh si dosen pembimbing, sehingga nanti kalau misalnya dia menunjukkan gejala-gejala yang cukup ekstrim atau mungkin penurunan IPK yang cukup drastis, nah itu perlu segera ditangani gitu. Intinya kalau yang kita labeli kuning dan merah itu sudah sangat berhati-hati gitu. Bahkan yang merah ini dari awal udah harus dapat penanganan gitu, kayak misalnya kita cek apakah dia perlu, farmakoterapi juga apa nggak dari psikiater gitu kan. Karena kan kayak misalnya gangguan-gangguan cukup berat seperti skizofrenia misalnya gitu kan, mereka juga tetap bisa berkuliah sebenarnya kalau nggak kambuh kan ibaratnya gitu ya. Tapi bagaimanapun supaya aman ya dia harus tetap minum obat gitu kan, Oke. gitu. Oke, berarti, si sistem yang udah dibangun itu Mhm, udah ngelakuin screening, mhm, terus juga mereka ngasih, bukan jawaban, ngasih, eee, bukan diagnosa juga ya, apa, pengelompokan awal heeh, mereka itu pengelompokan. pengelompokan awal mereka tuh, termasuk dalam, zona apa. Terus nanti dari situ, dari pihak internal yang akan, menerima, informasi tersebut dan ambil action-nya itu dari keputusan internal aja berarti ya itu? Iya, keputusan internal aja. Sebenarnya nanti, kemarin itu kalau nggak salah sebenarnya akan ada pertemuan sama dekan di Oke. setiap fakultas. Jadi dari layanan konseling mahasiswa, dari Direktorat Konseling ini akan bikin pertemuan sama semua dekan fakultas untuk menghimbau hasilnya ini loh. Jadi kayak kita kasih tahu ulang lagi. Kalau yang hasilnya begini itu, maksudnya begini, kalau yang hasilnya misalnya ini, itu maksudnya begini, kalau hasilnya ini maksudnya begini, gitu. Karena kan kemarin tuh yang diukur tuh ada beberapa aspek. Pertama Oke. terkait, kesehatan mental, kemudian terkait HIV, sama yang ketiga LGBTQ, gitu. Oh, itu 3 bisa aspek itu sih juga. terutama. Oh, oke. Mmm, eee, oke. Jadi mungkin kayak kami mau menjelaskan sedikit tentang project yang sedang kami develop dan ingin Mhm, meminta pandangan, expert ya, mhm, dari psikolog, dari Mbak Dian. Jadi yang kami lagi develop ini tuh namanya Prime Step. Nah, Prime Step ini tuh adalah aplikasi atau platform yang rencananya akan, digunakan pada masa tahap awal itu di ITB dulu gitu untuk melakukan tahap screening. Jadi ada pertanyaan benar nanti, si mahasiswanya jawab, nanti mereka tuh, menerima informasi mereka tuh sedang dalam fase yang, hijau, kuning, atau merah gitu kalau kami pengelompokannya seperti itu. Nah, mhm, kalau hijau nanti mereka, akan disarankan seperti, "Oh, kamu dalam keadaan baik-baik saja," terus nanti mhm, kayak si aplikasinya itu menyarankan mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti journaling atau hal-hal yang masih bisa dilakukan oleh diri sendiri gitu tanpa harus mhm, melibatkan orang lain. Tapi kalau misalkan yang kuning, itu mereka udah disarankan untuk seeking for help, mhm, professional help, mhm, menghubungi teman terdekat, menghubungi keluarga, hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang udah masuk ke zona merah, mereka emang udah langsung di-push untuk, hubungi kontak di bawah ini, atau kalau mhm, memang jangka waktu mereka tidak mengambil action selaku mahasiswanya, itu nanti dari pihak kampus akan menghubungi mereka karena kan udah dapet datanya gitu. Nah, mmm dan ini tuh juga kami juga melibatkan AI dalam, pengelompokan ini kayak matriks tadi kan ada scoring-nya. Nah itu mhm, eee, juga akan dilakukan oleh AI untuk menganotasi, jawaban-jawaban mereka karena nggak cuman pilihan, ada juga jawaban dalam bentuk, cerita gitu. Mereka menceritakan, mhm, selain media ketik juga ada media tulis dan ada mhm, media suara gitu. Nah itu dibantu oleh AI untuk, eee, menganotasikan dan mengelompokkan mereka tuh akhirnya, hasil akhirnya masuk ke zona apa. Selain itu mhm, juga nanti AI yang akan men-generate action akhirnya, adalah, entah mereka melakukan, menghubungi psikolog terdekat atau ke institusi, yang bersangkutan gitu dengan kampus mereka contohnya. Nah, mhm, kalau menurut pandangan expert sendiri, Bu Dian selaku psikolog itu mhm. seperti apa? Oke, sebenarnya ini udah bagus ya kalau menurut saya untuk tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Jadi memang kan mungkin tadi ada pengisian juga ya, terkait Iya. sama screening-nya itu, terus kemudian pengelompokan merah, kuning, hijau, betul ya? Kalau hijau seperti apa sarannya, kalau kuning seperti apa, kalau merah seperti apa. Cuman memang untuk pengelompokan ini tuh berarti pakai AI ya untuk saya nggak tahu,
penilaiannya ini kan bentuk dari screening-nya berarti nggak cuman soal benar salah atau mereka milih yang apa sih skala Likert gitu kan, kayak gimana kondisi diri kamu hari ini, sedih sampai bahagia misalnya dari range 1 sampai 10 misalnya itu gitu kah, atau mereka bisa menuliskan apa yang mereka Tidak. rasakan? Mungkin saya bantu jawab. Heeh. Pertanyaannya mungkin ada juga pertanyaan yang ya buat sesi itu dia pertanyaan skala Likert, tapi juga ada juga pertanyaan yang kayak refleksi diri gitu, kayak apa yang kamu rasakan selama 7 hari yang lalu gitu. Jadi Oh, ya, oke. jadi kayak apa yang kamu, jadi dia bisa cerita. Nah, ceritanya itu dia bisa ceritanya bisa pakai voice note atau bisa pakai dia ketik aja gitu, Bu. Oke. Nah, terus nanti berarti sistem scoring-nya gimana? Sorry, iya sistem scoring, sistem penormaan deh kalau saya tanya. Nah, jadi di sini tuh AI itu cuman membantu nge-highlight kayak kata kunci dari jawaban dia gitu, Bu. Misal dari jawaban dia 7 hari itu gimana ceritanya, kayak oh aku ternyata lagi sering menyendiri gitu bla bla bla. Jadi itu yang di-highlight sama AI-nya. Jadi psikolog itu cuman ngebaca yang di-highlight doang. Jadi nggak perlu baca dual text atau seluruh jawabannya itu, tapi udah yang dibantu AI itu doang, Bu, yang di-highlight doang. Jadi membantu psikolog buat mempercepat screening-nya gitu, Bu. Oke, berarti si AI-nya cuman membantu meng-highlight kata-kata ya, yang Iya, Bu. mungkin jadi kata kunci gitu Kata kan. Kayak kunci. misalnya saya bilang saya akhir-akhir ini sering merasa sedih, berarti si sering merasa sedihnya itu kan. Iya, Bu. Oke. Iya. Terus nanti yang menentukan merah kuning hijaunya si AI-nya itu atau gimana? Nah, sebenarnya kalau untuk sementara Mm-mm, si AI-nya juga yang nentuin kalau mm-mm, dia hijau, kuning, merah. Tapi itu kan mm-mm, masih berbasis screening. Jadi mm-mm. untuk misal kalau dia merah, ya udah berarti dia bakal direkomendasikan psikolog, baru nanti psikolog yang ngevalidasi hasilnya gitu, Bu. Oke. Oh, baru tapi nanti diarahkannya ujung-ujungnya ke psikolog atau gimana? Ke Iya, psikolog benar. juga, Bu, ya. Oh, tetap ke psikolog juga, tapi Ya, psikolognya khusus untuk melihat hasil dari AI yang kuning sama merah saja atau gimana? kebetulan iya, Bu, yang psikolog itu jadi yang menerima yang kuning atau merah aja. Atau yang hijau Hmm, juga boleh kalau dia mau gitu. tapi berarti penetapan akhirnya tetap ke psikolog. Iya, Iya, tetap benar. Iya, dilihat psikolog. iya pasti ke psikolog, Bu. Oh gitu. Enggak, soalnya saya takutnya tuh, soalnya gini kan, saya tuh punya banyak klien ya Mbak, ini di luar di LKM ya, di luar di layanan konseling mahasiswa, Mbak Hmm, sama Mas. Jadi mereka itu sering kayak, misalnya nih sudah banyak simptom yang muncul, terus mereka itu chat lah ke AI. I don't know, ya, ke AI atau ke googling lah intinya kayak, saya sering merasa sedih setiap malam, terus misalnya nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, memang akhirnya si AI ini, entah itu Gemini atau ChatGPT ini mendiagnosa akhirnya. Mereka tuh ya, Bu. mendiagnosa bahwa, oh kondisi kamu nih serupa nih kayak simptom skizofrenia atau simptom depresi gitu. Sehingga mereka tuh seringkali datang sudah dengan istilah kemarin saya tanya, saya Self-diagnose. googling tuh katanya saya depresi misalnya gitu. Padahal mungkin apa ya sorry nih, simptomnya baru 7 hari gitu ya, atau mungkin seminggu pun itu nggak rutin gitu ya, cuman memang sangat mengganggu. Nah, sedangkan kan kalau diagnosa di sistem psikologis itu tidak seperti itu. Gejala itu harus bertahan minimal 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Jadi kita tuh baru bisa menegakkan diagnosa itu sebuah gangguan tuh ketika memang intensitas dan durasinya itu cukup lama gitu. Jadi bukan yang Hmm. baru 2 minggu, saya tahu Baru, memang terlalu mengganggu ya untuk manusia 2 minggu, terus kita nggak bisa tidur tuh kan nggak nyaman, tapi memang kita nggak bisa bilang itu depresi juga, misalnya gitu. Jadi, saya takutnya tuh hal-hal seperti ini yang keluar gitu. Jadi kayak, saya nggak tahu AI itu bisa disusun layaknya coding apa enggak ya, maksudnya untuk penentuannya itu berat sedang ringannya itu saya takut jangan sampai ada istilah nanti pendiagnosaan itu loh, hmm, Eh, mungkin gitu. mungkin meluruskan juga, Bu. Mhm, Sebenarnya proyek ini dia belum fix juga penggunaannya mhm, di bagaimana, cuman ini masih ide awal doang, dan kita itu cuman basisnya screening, Bu, jadi nggak ada diagnosis. Jadi kayak, nah itu juga masih pertimbangkan apakah kuning, hijau, hijau, kuning, merahnya tuh mhm, bakalan diinfokan ke mahasiswa sebagai usernya, mhm. atau nggak perlu gitu, Bu. Itu masih masih jadi bahan pertimbangan, makanya Oh, kita perlu oke. wawancara juga. Heeh, heeh, Terus satu heeh. lagi, AI-nya itu nggak bakalan ngasih kayak diagnose kayak, Diagnosa, oh heeh. iya kamu ini skizo atau apa segala Mhm, macam, mhm. nggak bakalan kayak gitu, Bu. Jadi Iya, kayak soalnya screening aja. riskan banget beneran. Iya bener, Bu. Kita Soalnya kan juga gini, kalau misalnya sorry sorry saya nggak potong ya, apa-apa, Mas, ya. Bu. Soalnya gini,
Apalagi kan kalau ini untuk mahasiswa ya, saya yakin lah kalian sama saya tuh jauh lebih melek dan jauh lebih up to date kalian kalau soal dunia digital gitu. Nah, cuman akhirnya adalah bagi saya tuh jadi kurang objektif gitu karena ini kan berbeda sekali dengan dunia digital yang benar atau salah. Ranah psikologis itu spektrumnya itu sangat luas gitu ya. Kayak misalnya orang depresi itu kondisinya juga bisa sangat berubah-ubah gitu. Maksudnya kayak kemarin saya bersemangat sekali tapi kenapa 2 minggu kemudian saya depresi misalnya gitu. Nah, itu juga sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi kayak kita tuh kalau sebenarnya sebagai psikolog tuh kita tuh perlu memahami simptom layer demi layer sebenarnya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya pertanyaan mungkin saya lebih fokus ke pertanyaannya aja deh nanti kayak di screening itu kayak misalnya boleh tuh kalian masukin sudah berapa lama nih hal ini terjadi, apa yang kamu lakukan, biasanya simptom itu muncul ketika apa gitu loh. Jadi kayak supaya yang baca tuh nanti akhirnya psikolog ini juga paham, oh ternyata misalnya dia itu tiap malam nggak bisa tidur kalau misalnya apa. Dia itu kalau malam tuh overthinking kalau apa. Atau segala kondisi mau siangnya dia produktif, sorenya produktif, tiap malam tuh nggak bisa tidur gitu. Jadi kayak supaya kami itu punya banyak gambaran terkait kondisi seseorang karena mendiagnosa itu kan kayak di dunia medis deh ya. Semua dokter tuh nggak bisa bilang benjolan itu kanker loh, ya kan? Ini benjol nih di tangan saya. Ya mungkin sebagian besar benjolan itu adalah kanker, tapi belum tentu kanker. Kita perlu periksa dulu, misalnya dengan cara apa juga nggak cuma dipegang doang, ya kan? Misalnya tes darah gitu kan, atau mungkin di rongsen, di biopsi. Jadi caranya kan banyak. Nah gitu. Terus kan mungkin dokter juga perlu tanya, loh Bu ini udah dari kapan nih benjolan ini? Dulu tuh langsung besar gini apa kecil dulu terus membesar misalnya gitu. Nah, data-data seperti itu tuh yang sebenarnya sifatnya tuh harus kita wawancara secara langsung. Benar Bu. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak Ibu bilang tadi itu, mungkin itu emang di ranah psikolog. Nah, tapi kalau untuk yang platform AI yang bakalan kami kembangkan ini, dia tuh kayak pengennya tuh pertanyaannya tuh dia nggak bersifat yang ngejerumus buat menanyain kondisi psikolognya, tapi kayak sekedar kayak cerita-cerita hariannya gitu dari situ baru dilakukan screeningnya. Mungkin kayak gitu Bu. Nah, sebelumnya kita juga udah ngewawancara juga dari psikolog ITB. Nah, dari psikolog ITB itu dia bilang kalau di psikologi itu dia ada 3 tahap. 3 tahap pertama itu yang pertama screening. Dari hasil screening itu terus dilakukan asesmen. Betul. Nah, setelah asesmen baru diagnosa kan, Bu. Baru Nah, itu diagnosa. ranah dari AI ini dia cuma membantu di screening doang gitu. Nah, mungkin hasilnya itu kan tadi hijau, kuning, merah ya. Hijau, kuning, merah itu mungkin digunakan bisa mungkin untuk pelaporan akreditasi kampus mungkin atau sekedar kayak nih kalau di ITB sendiri itu layanan psikolog gitu itu dia lumayan antrinya lumayan lama Bu. Sama. Iya benar. Jadi kalau sampai 3 minggu antrinya kalau di sini. 1 sampai 3 mingguan. Nah, makanya kalau di ITB bahkan sampai 1 bulan Bu. Saya tanya teman-teman kan. Itu 1 bulan. Jadi nah mungkin dari hasil screening ini juga bisa jadi kayak prioritas antrian Bu. Jadi kalau ada merah, kuning kan sama hijau. Ya, misal di antrian itu ternyata banyak yang hijau, tapi ada yang merah nih di ujung. Dia harus nunggu 1 bulan padahal dia mungkin butuh penanganan lebih segera gitu biar buat mencegah hal yang tidak diinginkan lah gitu. Jadi itu juga bisa digunakan oleh tim psikolog buat jadi apa prioritas antrian buat ininya gitu Bu. Mungkin, sebenarnya kalau alat screening Mas, kalau saya boleh saran sih, boleh tanya sama psikolog di ITB. Jadi ada namanya DSS, dia itu skala yang sudah cukup banyak beredar di mana-mana. Itu boleh dipakai. Itu cuma buat ngecek depresi, anxiety sama stres gitu. Nah, itu kalau skornya tinggi, boleh tuh disarankan kalau nggak salah 24 item apa 21 item gitu, saya lupa. 21 Bu. 21 ya DSS itu. Terus ada SRQ itu juga bisa tuh dipakai. Biasanya itu cukup bisa digunakan sih gitu. Cuman memang ya benar kata psikolog itu. Jadi memang screening, terus habis itu nanti ada assessment dan diagnosa gitu. Kalau memang ini sistemnya screening aja, umumnya tuh kan mahasiswa, ya itulah, ya umumnya adalah ya stres, kecemasan, depresi gitu kan. DSS itu paling umum lah dipakai. Kalau itu ada salah satu skor yang tinggi, maka boleh tuh nanti untuk bisa diberikan layanan konseling atau asesmen lanjutan. Tapi juga perlu dicek tuh apakah mereka mengalami masalah. Misalnya di akademik,
atau masalahnya di non akademik nih, misalnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya, cuman nanti mungkin perlu di make sure aja tuh sistem screeningnya seperti apa, supaya gini, kalau bisa screening itu memang mengarah kepada adanya simptom dari gejala gangguan, jelas ya? Oh, oke Bu. Ya, jadi kalau kita misalnya ngomongin stres nih, bukan stres deh, kalau stres tuh ada acute stres memang ya, tapi kayak misalnya kita ngomongin penyakit kanker deh. Hal-hal yang perlu ditanyakan selama screening itu adalah kayak apakah kamu sering mengkonsumsi junk food, misalnya gitu loh. Jadi bukan yang apakah kamu sering berolahraga, itu kan terlalu jauh tuh korelasinya gitu. Jadi kalau bisa dalam sistem screening itu meskipun jenis gangguan itu banyak, kamu boleh tuh misalnya tanyanya kayak selama 7 hari atau 3 bulan terakhir deh misalnya. Emosi apa yang sering kamu rasakan? Terus ada nggak masalah sama orang terdekat yang nggak bisa kamu selesaikan dengan mudah, misalnya gitu. Karena kan kayak misalnya masalah sama orang tua, sama pacar misalnya gitu, atau sama teman, itu tuh jadi salah satu alasan yang memperkuat kondisi psikologi seseorang tuh jadi semakin tidak baik-baik saja. Oke. Jadi bisa jadi mereka nggak apa-apa, tapi kan ada masalah ini jadi kenapa-napa. Atau ada juga yang sudah kenapa-napa, tapi karena ada masalah jadi semakin kenapa-napa. Oke. Gitu. Baik. Berarti untuk tahap screening sebenarnya kalau dari POV Mbak Dian itu dari pertanyaannya yang perlu dipertimbangkan akan seperti apa. Oke. Betul. Soalnya gini, kalau saya boleh sharing sedikit ya. Kalau di ranah psikologi itu saya setuju banget tadi sama psikolog yang kamu bilang. Cuman masalahnya gini, mahasiswa itu umumnya mereka itu cenderung, kalian sendiri deh, mahasiswa yang lain. Mereka cenderung orang yang hidupnya tuh here and now. Maksudnya gini, ketika mereka punya masalah, mereka akan merasa bahwa aku tuh sekarang punya masalah dan gak ada orang yang peduli sama aku. That's why loh akhirnya mereka tuh punya pikiran-pikiran macam-macam. Contohnya untuk misalnya mikir buat self harm, buat bunuh diri, karena sekarang mereka tuh merasa nggak punya temen. Nah, akhirnya kebanyakan urgensinya tuh di situ. Mereka tuh ada akses penolong nggak saat ini? Kalau mereka punya masalah dan mereka nggak punya pertolongan, bagi mereka ya udah aku pergi aja, itu bisa loh. Setuju kan? Gitu. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya seseorang merasa dia kenapa-napa, tapi kayak anak-anak di UB deh, ya saya ada masalah sama keluarga, tapi sejauh saya di Malang tuh saya malah senang karena di sini tuh saya jadi diri saya sendiri. Kalau saya di rumah tuh saya kayak harus jadi anak baik gitu. Ibu saya nyuruh ini, bapak saya nyuruh ini, misalnya gitu. Jadi kayak mereka tuh justru malah lebih nyaman ketika di tempat rantau. Ada yang begitu. Ada juga. Ya kan? Gitu. Jadi selama di Malang kita nggak bisa memungkiri dia bermasalah dengan keluarganya, tapi masalahnya selama di Malang tuh dia dapat support system. Oke. Ya kan? Tuh, tapi ada juga yang bermasalah di rumah ketika dia harus merantau juga bermasalah, juga ada yang begitu. Ya kan? Nah, makanya kayaknya yang perlu disoroti utama adalah salah satunya terkait sama bagaimana support sistemnya mereka selama mereka menjadi mahasiswa di situ, di ITB. Kalau misalnya subjek uji cobanya adalah mahasiswa di ITB ya. Oke, mengerti. Kami sejujurnya juga belum memasukkan poin tentang akses support system sih. Kalau mungkin seandainya bisa diintegrasiin ke platform ini, itu bisa jadi masukan yang bagus banget sih, Bu. Terus aku jadi penasaran, kalau di UB tuh ada layanan hotline yang kayak nelpon kalau ada kejadian, itu ada nggak? Ada. Di setiap, kalau di UB tuh Satgas ada, LKM ada, rumah sakit, UGD rumah sakit UB ada, UGD rumah sakit daerah ada, kepolisian ada, pokoknya semua ada. Dan itu dipasangnya udah di mana-mana, di lift ada, masuk ke gedung ada gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau tentang layanan hotline itu juga kami pengen integrasiin di sistem ini juga, kayak mereka bisa langsung pencet di aplikasi, langsung pencet telepon gitu kalau emang butuh sesuatu yang sangat urgent gitu. Oke. Kalau dari POV psikolog sendiri tentang sistem yang udah existing sekarang di UB, itu tuh ada nggak ya kendala atau mungkin kritiknya atau yang sekiranya bisa jadi di-improve gitu? Yang mungkin bisa aja kami juga apply di sini. Kalau kritiknya sebenarnya nggak ada.
Kemarin itu soalnya di kalau di UB tuh ini ya, mereka tuh nulis screening-nya tuh bukan screening ya, etiket itu. Ini screening apa yang etiket? Etiket sama e-screening beda ya, Mbak? Beda. Kalau yang Oh, kalau yang screening itu yang minggu depan saya lakukan untuk seluruh maba. oke. Heeh. Apa? Tapi kalau yang etiket itu memang yang untuk penjadwalan konseling. Oke. Kalau dua-duanya, Bu? Kalau dua-duanya jujur kalau yang screening bagi saya sebenarnya sedikit sekali itu. Maksudnya kayak 36 itu pun cuma pakai SRQ sebenarnya terus ditambahin beberapa item gitulah. Cuman memang permintaan dari subdirektorat kami ke kepala subdirektorat kami itu, Mbak ini kita ngurusin 17.000 mahasiswa dan kita nggak mau terjadi penumpukan antrian yang terlalu panjang selama 5 hari ini. Jadi kita sebisa mungkin screeningnya cepat tapi tetap bisa menggambarkan gitu. Nah, sama seperti tadi yang Mas Faisal bilang gitu ya, ini sebenarnya screening aja dan dilihat dari skornya itu. Dan memang kemarin itu tolak ukur utamanya adalah satu terkait masalah kesehatan mentalnya, dua terkait narkobanya kayak dia, bukan narkoba, dia pernah terdeteksi HIV apa enggak, sama yang ketiga masalah LGBTQ, jadi kayak gendernya apa gitu, karena takutnya itu jadi masalah nanti selama proses kehidupan di kampus gitu kan. Nah jadi itu yang jadi poin utama. Kalau dari situ sebenarnya kalau saya boleh jujur, bagi saya kurang sekali. Cuman kalaupun memang sudah dicukupkan di situ aja karena satu masalah waktu terutama dan durasi, ya sudah tidak ada pilihan lain sebenarnya. Gitu. Saya pertama mau coba, Bu pakai DSS aja gimana apa pakai SCL 90? Mbak itu 90 soal kelamaan nanti nggak bisa ini maksudnya banyak gitu kan. Nah, akhirnya ya kita alihkannya ke layanan konseling itu. Jadi kayak sistem etiketnya aja. Nah, kalau di etiket itu memang di kami tuh mereka mengetikkan keluhan, menceritakan keluhan. Jadi bukan yang misalnya main centang-centang gitu loh, kayak misalnya sulit tidur, centang, ini centang, bukan yang gitu, bukan yang ngurusin simptom tapi keluhan. Nah, tapi salah satu hal yang jadi kritik saya adalah kadang seringkali mereka tuh udah nulis berlembar-lembar ceritanya. Jadi pas saya buka etiket baca tuh saya kayak baca novel. Ada soalnya yang kayak begitu. Jadi si anak ini memang sudah sering journaling atau apapun lah itu sebutannya gitu ya. Dia udah menceritakan segala hal yang bagi dia tuh terlalu lama dipendam dan membuat tidak nyaman. Jadi waktu etiket itu dia tinggal kopas ke situ. Oke. Bisa itu kayak gitu. Jadi saya waktu baca apa ini gitu kan. Ya udah akhirnya kayak udah baca sekilas aja terus nanti pas sesi konseling itu karena gini, ada loh mahasiswa yang selama sesi konseling itu harapannya tuh udah start dari psikolognya tahu masalah saya gitu. Jadi bukan yang saya harus cerita dulu, bukan, tapi psikolognya sudah tahu masalah saya. Sedetail-detail itu masalah saya itu sudah harus tahu. Jadi start sesi konselingnya tuh begitu maunya mereka. Nah, ini kan salah satu sistem yang bagi saya mungkin lebih ke sistem konseling ya, bukan sistem ininya ya kayak ya nggak bisa kamu datang tuh keluhannya cukup dengan misalnya masalah relasi dengan pacar misalnya apa ya gambaran umum aja jangan sedetail itu juga kamu tulisin gitu. Oke. Nah Ibu mau nanya juga Bu. Nah itu tadi kan kalau untuk keluhan tadi itu kira-kira semua mahasiswa nggak ngisi keluhannya di etiket itu? Gimana semua mahasiswa menuliskan keluhannya di etiket? Ya apakah itu bakal seluruh mahasiswa atau itu kayak beberapa yang mau aja gitu yang ngisi Semuanya, keluhan? pokoknya semua yang mau ke sesi konseling itu harus menuliskan keluhan. Mau nanti dia nulisnya kayak saya nggak cukup mampu nulis, saya mau langsung cerita aja, itu nggak apa-apa. Oke. Gitu. Nah untuk tadi kan Ibu bilang juga tim admin yang 6 orang ya Bu, itu yang melakukan screeningnya Bu. Itu kalau kira-kira tuh screeningnya kira-kira berapa lama untuk nge-screening satu mahasiswa gitu? Cepat sih kayaknya kalau mereka. Yang jelas itu biasanya kami tim psikolog itu akan menerima link untuk kayak linknya mereka karena kan etiket jadi langsung masuk kayak ke Jidocs gitu ya. Jadi link itu tuh akan kami terima H-1 sebelum konseling. Oke. Karena dipastikan dulu sama mereka kayak Kak besok ada sesi konseling ya terjadwal jam sekian sampai jam sekian oleh psikolog ini gitu. Bisa hadir ya Kak, misalnya gitu. Durasi keterlambatan misalnya selama 10 menit misalnya gitu, itu akan diinfokan ke kliennya dulu. Nah, kalau kliennya misalnya nggak bisa atau minta reschedule, maka akan kami ganti ke psikolognya ke klien yang lain dulu gitu. Nah, semuanya ngurusin admin. Berarti izin klarifikasi juga Bu. Berarti
misal mahasiswa antri dulu buat konseling, baru H-1 sebelum konseling disuruh ngisi etiket gitu, Bu? Oh enggak, jadi daftar minta konseling itu mereka sudah ngisi etiket. Oh, Nanti tinggal tunggu daftar antrian gitu. tunggu Oke. Nah, daftar. saya nggak tahu nih sistem antriannya itu nanti si tim admin ini ngontak kayak Kak berkenan nggak kalau hari ini jam segini, atau misalnya mereka tanya luangnya kapan atau gimana, saya nggak tahu. Apa kayak mereka ada apa sih kayak di kalender gitu, kayak nanti mereka milih jam-jamnya gitu. Nah, itu saya nggak tahu prosedur yang itu. Oke. Gitu. Oke. Nah, kami tuh juga ada rencana screening, kan kalau dulu kami melakukan screening cuma waktu maba doang kan. Dan kami pun secara sebagai pengisi atau user dari sistem tersebut merasa kayak hasilnya apa ya, kayak kami juga bertanya-tanya gitu. Kami merasa ada beberapa mahasiswa juga yang udah kami wawancarai selaku user dari sistem ini, juga dia pengen dapat hasilnya gitu dari hasil mereka ngisi, pengen tahu kondisinya. Dan juga kami tuh dapat cerita gitu dari psikolog ITB kalau ya sebenarnya kondisi kesehatan mental mahasiswa itu kan bisa berubah-ubah ya setiap semester. Nah, jadinya screening ini tuh ada ide untuk dilakukan setiap semester, setiap akhir semester atau di masa-masa kritis kayak lagi masa ujian. Itu tuh nanti mereka boleh mengisi atau dibarengin gitu buat ngisi di satu hari yang sama untuk ngisi screening setiap semesternya supaya ngelihat trennya juga gitu. Di masa yang mana sih mereka paling merasa down, atau di suatu fakultas atau di suatu jurusan di semester keberapa sih yang paling mempengaruhi kesehatan mental mereka, dan melihat korelasi antara akademik dan kesehatan mental mereka. Nah, kalau menurut pendapat Mbak Dian sendiri itu bagaimana? Iya, kalau di UB itu hampir sama kayak gitu. Jadi setiap semester kalau di kita. Jadi sebelum KRS-an itu mereka harus ngisi lagi. Karena memang kita juga mau lihat lonjakannya, terus sebenarnya lebih ke mencegah dan segera menangani kalaupun ada kondisi mahasiswa yang mungkin cukup ekstrim. Kita kan nggak tahu ya, kayak misalnya dia semester 1, semester 2 aman, tapi misalnya di semester ketiga mungkin karena ada musibah keluarga yang meninggal atau apa tuh bisa jadi sangat down secara psikologis. Jadi bukan langsung arahnya ke penyakit juga, kayak misalnya kedukaan, kehilangan tuh kan juga bisa bikin kondisi psikologis seseorang juga turun ya, gitu. Nah, itu tuh kami cegahnya dari situ. Jadi kalaupun misalnya kok anak ini semester ini performanya nggak oke banget nih gitu, terus dari hasil screening kesehatan mental juga di semester ini tuh kurang baik, nah ini kenapa? Nah, boleh banget tuh untuk dia mengakses layanan konselingnya ada gitu ya, atau boleh ke dosen PA-nya dulu misalnya mau cerita, karena dosen PA kan tadi sudah kami bekali juga dengan kemampuan konseling dasar gitu ya, PFE. Nah, itu kayak gitu. Berarti Jadi, sistem yang setiap semester itu udah ada ya di UB? sudah ada. Oke. Itu yang bisa akses hasil setiap semesternya itu ada alurnya nggak, Bu? Kayak ke siapa dulu nanti mereka dapat hasil screeningnya gitu. Yang jelas tidak ke mahasiswa memang. Gitu. Jadi kalau mahasiswa memang tidak diperkenankan untuk tahu, karena ini sistemnya dari kampus dan haknya memang untuk kampus. Kayak ibaratnya itu terkuncinya di kampus gitu. Oke. Tapi ada nggak mahasiswa yang kayak dia tuh meminta hasilnya apa gitu? Kalau di UB? Nggak ada sih sejauh ini. Nggak ada. Kalaupun misalnya mau minta itu biasanya akan kami rekomendasikan untuk asesmen lengkap aja. Oke. Gitu. Asesmen lengkap. Karena tapi kalau itu juga gini sih. Saya tuh pernah dapet rujukan dari, jadi di UB itu ada namanya Pusat Layanan Disabilitas. Jadi khusus untuk mahasiswa yang mengalami disabilitas gitu kan. Saya pernah dapet satu rujukan itu, Mbak ini coba tolong dicek deh anaknya ini autism apa enggak gitu. Cuman setelah saya cek enggak gitu. Kalaupun enggak, terus apa gitu, karena dosen, jadi waktu itu anak ini tuh enggak bisa dihubungi, tapi dia anak rantau, sampai ujung-ujungnya tuh disamperin lah akhirnya ke kos-kosannya dia, karena kan kita takut kenapa-napa ya, banyak kasus anak bunuh diri soalnya gitu kan. Nah, ternyata ya udah dia di kosan aja sebenarnya gitu, tapi dalam kondisi yang kurang baik lah secara psikologis. Terus waktu saya asesmen itu sebenarnya cukup kooperatif juga si anak ini sebenarnya, kayak dia bisa jelasin kenapa sih kok dia nggak bisa dihubungi dan sebagainya, tuh dia jelasin semuanya gitu. Cuman memang saya akhirnya melihatnya tuh kondisinya tuh dia tuh adiksi sama game. Gitu. Dan nah sekali lagi support sistemnya jelek.
gitu. Jadi kayak dia nggak bisa reach out orang di sekitar dia menunggu orang lain yang reach out dia duluan gitu. Sedangkan dia nggak punya banyak temen gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya jelaskanlah ke PLD dan ke fakultasnya dia, termasuk dosen PA-nya dia, nih kondisinya begini Pak, karena kebetulan dia tuh harus magang lah intinya di semester itu. Gitu. Sedangkan kalau kampusnya cuma dosen PA cuma tanya, kamu udah ngurusin magang? Sudah Pak, gitu. Sedangkan ngurusin yang dia maksud adalah baru mencari tahu info. Belum yang sampai bikin surat permohonan, minta tanda tangan lah ke bagian fakultas, itu tuh belum. Tapi ketika dia ditanya sama dosennya, sudah jawabannya. Jadi menurut dosen PA-nya adalah, oh anaknya udah ngurusin. Tapi ternyata waktu dikontak supervisor internal di tempat magangnya, loh, enggak, anaknya belum ke sini. Bingung kan akhirnya orang-orang itu. Gitu. Jadi saya jelaskan, dan waktu itu saya bilang, jadi gini, khusus untuk anak ini, mau tidak mau Bapak, itu ditanyanya harus detail. Jadi kayak, kamu sudah ngurus surat buat tempat magang gitu. Karena kalau cuma tanya, kamu udah ngurus magang, dia nggak akan tahu ngurus magang yang dimaksud itu yang seperti apa. Gitu. Nah, tugas kita sebagai psikolog adalah menjelaskan seperti itu. Dan tetap ditangani oleh PLD. Jadi, anak ini ada memang diagnosanya waktu itu terkait adiksi gitu kan. Terus PLD memberi bantuan untuk selalu memantau anak ini, jadi yang ngingetin, yang nanti memastikan apakah dia sudah ngurus surat dan lain sebagainya itu pihak PLD. Oh, oke. Berarti nanti dari psikolognya yang memutuskan ini harus ke siapa untuk diberikan informasi hasil anak ini gitu ya? Betul. Oke. Waktu itu kita juga Zoom meeting sama orang tuanya. Oke. Jadi kalau Zoom meeting terkait hasil assessment ya, bukan screening ya. Assessment itu ada pihak fakultas, ada PLD, ada orang tua. Oke, mengerti. Gitu. Oke. Mungkin Anaknya malah yang nggak ada. Mungkin mau nanya juga, Bu. Untuk kalau di UB sendiri selain alasan tadi itu hak kampus, kira-kira apa alasannya kenapa nggak hasil screening ya, Bu, bukan assessment. Hasil screening itu nggak dikasih tahu ke mahasiswanya, karena jujur kita mahasiswa sendiri tadi itu kan juga penasaran sama kondisi kesehatan mental kita ya. Jadi kita pengen tahu itu kondisi kesehatan mental kita itu bagaimana. Ya, supaya mencegah juga self diagnose gitu, Bu, ya. Justru masalahnya gini, trennya sekarang adalah anak-anak itu kalau tahu kondisinya buruk itu dijadikan alat untuk membuat orang lain itu harus bersikap sama dia kayak gini loh, aku sakit, jadi orang lain nggak boleh gini sama aku gitu loh. Nah itu tuh kita cegah salah satunya. Terus juga yang kedua nanti takutnya overshare gitu ya. Jadi sebenarnya kan memang hasil apapun itu kalau masalah psikologis, mau screening, mau assessment sekalipun itu kan sifatnya rahasia. Dan yang berhak diberi hanyalah yang meminta. Yang meminta itu dalam konteks jelas kenapa memintanya. Ya. Gitu. Kayak misalnya saya kerja buat dinas. Meskipun selaporan ini nanti digunakan untuk peradilan, kalaupun pengadilan minta tuh pengadilan mintanya ke dinas, nggak boleh ke saya. Gitu. Jadi kayak suratnya tuh resmi ke dinas, nanti dinas yang baru ngasih ke pengadilan. Gitu. Karena ini diselenggarakannya oleh kampus, maka itu jadi haknya kampus. Kalau si anak ini mau tahu, dia harus punya alasan kuat kenapa dia mau tahu, dan mungkin harus ada surat resminya juga. Oke. Gitu. Tapi iya kalau sih, cuman mau tahu aja, ya terus kenapa mau tahu aja? Maksudnya gini, ntar kalau kamu kenapa-napa, kamu bisa tanggung jawab nggak sama diri kamu? Oh iya sih. Ya kan, kalau kampus tahu duluan kan kampus bisa mencegah nih, berarti gitu. Tapi kalau kamu tahu, emangnya ntar kamu mau ngapain kamu tahu, gitu. Ibaratnya kalau kamu kenapa-napa tuh di kampus psikolog ada, gitu. Kalaupun kamu sampai kondisinya berat, kami akan bisa bantu kamu rujuk ke psikiater asalkan kamu punya BPJS, gitu. Tapi kalaupun enggak, ya mungkin ujung-ujungnya kampus yang akan menghubungi orang tua kamu, gitu. Nah, Ibu, mungkin kalau hasilnya mungkin mahasiswa nggak perlu tahu. Tapi kalau kira-kira untuk misal nih setelah screening, mahasiswa itu diberi kayak rekomendasi gitu, Bu. Mungkin dia nggak tahu kondisi mentalnya sekarang gimana, cuman mungkin dikasih, misal nih dia merah, tapi dia nggak dikasih tahu nih kalau dia merah kan, Bu. Tapi dia itu dikasih rekomendasi juga kayak kamu boleh deh coba konseling ke psikolog gitu. Rekomendasi kayak gitulah, Bu, yang general gitu, tapi rekomendasinya itu gimana menurut Ibu? Enggak juga, karena gini, kalau di kampus itu mikirnya adalah kami melihat dulu dari sistem akademiknya. Kalau dia bermasalah secara akademik, maksudnya bermasalah dalam konteks dia sebagai mahasiswa di UB,
baru kami ambil action. Tapi kalau tidak, itu sudah di luar tanggung jawabnya UB. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya dia nih bikin masalah sama pacarnya, tapi pacarnya bukan anak UB misalnya gitu ya. Ngapa-ngapain deh misalnya gitu. Ya sejauh itu tidak mengganggu masalah akademiknya dia dan masalah internal di kampus, itu nggak akan kami urusin gitu. Karena anak ini tuh tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab kampus. Oke. Gitu. Kecuali misalnya dia ngebunuh temen satu kelasnya yang sama-sama mahasiswa UB, nah itu beda cerita. Oke. Ya kan? Gitu. Karena terjadinya di kampus sama-sama mahasiswa UB, nah itu baru diprosesnya secara Brawijaya tuh. Tapi kalau luar itu enggak. Oh, oke. Kayaknya baru mengerti sih untuk hal-hal kayak gitu, Bu. Ya, soalnya kayak Satgas pun sama. Kayak saya tuh kayak kemarin karena kita kebetulan ruangannya sama Satgas tuh deketan gitu ya. Iya Mbak, ini ada laporan. Jadi mahasiswa ini tuh dapat tindak kekerasan gitu ya. Dia korban dari cowok gini-gini. Tapi cowoknya ini bukan anak UB. Gak bisa kita proses. Oh, Gitu. Kecuali kalau misalnya tindak kekerasan atau pelecehan yang terjadi tuh di Brawijaya atau dua-duanya adalah mahasiswa Brawijaya, baik pelaku sama korban. Jadi kalau kayak gitu gimana? Ya proseslah secara hukum aja. Gitu. oke. Hmm, oke. Berarti kami jadi banyak perlu brainstorming ulang lagi sih terkait fitur yang mau kami luncurkan ini. Tadinya tuh kayak mau nanya kayak fitur apa yang membuat kakak bisa, membuat Mbak Dian bisa percaya terkait rekomendasi yang dihasilkan bisa dikasih nggak ke klien atau enggak. Tapi setelah kita diskusi tadi, kayaknya emang tujuannya harus diperjelas lagi gitu ya untuk Betul. apa dan batasan-batasannya. Iya sih. Sama mungkin kalau di fiturnya juga perlu banyak diingatkan ya, kayak ini tuh fitur cuman sistemnya tuh screening. Ya, Soalnya gini, kadang tuh kalau kayak tadi aku bilang DASS tuh kan levelnya tinggi sedang rendah, bukan berarti level stres tinggi DASS itu dia benar-benar mengalami stres, itu belum tentu. Ya benar. Karena itu tidak mengandung diagnosa sebenarnya. Dengan skala itu, alat screening itu terlihatnya tinggi, tapi kita perlu nih wawancara lagi, assessment tuh kalau versi psikolog tadi ya. Assessment lanjutan, apakah memang simptom stresnya ada? Atau memang misalnya dia benar-benar stres, kalaupun stres ini di ranah apa nih? Di ranah sehari-hari kah, di kampus kah, atau di mana? Itu harus jelas gitu. Baru nanti diagnosanya muncul. Kalaupun ternyata dia nggak kena stres, tapi kok stresnya tinggi, ya bisa jadi kondisinya ada hal-hal yang membuat dia merasa tidak nyaman dalam kondisi begini, itu bisa dijelaskan. Jadi lebih ke kesimpulan, bukan diagnosa. Oke. Kami tuh juga dari platform ini tuh bertujuan untuk bisa membantu pekerjaannya psikolog. Nah, kalau dari Mbak Dian sendiri gitu, kira-kira ada nggak ya suatu bagian yang mungkin bisa didelegasikan ke suatu sistem yang udah bukan nggak harus sih, mungkin waktunya tuh bisa lebih diluangkan untuk hal lain dari ranah layanan psikologis gitu, nggak. Tapi ada hal kecil ini yang mungkin jadi bottleneck dan juga ini kayaknya masih bisa diarahkan oleh sistem yang membantu gitu. Nah, itu ada nggak ya? Kami pengen mengulik bagian itu sih, siapa tahu bagian tersebut bisa dimasukkan di platform ini gitu. Berarti gini aja, berarti skala yang kalian buat itu sudah mengandung simptom-simptom yang memang secara psikologis itu menjadi simptom gangguan. Kalian boleh cek tuh. Jadi kalau kami di psikologi itu kami selalu lihat namanya pakai DSM-5. Alat apa sih kayak buku panduan penegakan diagnosa tuh DSM-5. DSM-5 misalnya for apa autism kriteria, misalnya kamu ketik aja tuh di situ. Itu kan ada beberapa kriteria tuh di situ. Dan ada tulisannya kayak ini harus berlangsung selama berapa lama dulu baru itu bisa didiagnosa. Nah, boleh banget itu digunakan. Cuman mungkin karena ini platform ini kan tidak untuk semua gangguan ya. Jadi mungkin fokusnya lebih ke stres, anxiety sama depresi aja. Misalnya gitu tuh boleh. Jadi fokus ke 3 gangguan itu dan itemnya tuh disesuaikan dengan kriteria gangguan karena itu membantu sekali sebenarnya. Jadi kayak berarti gini. Misalnya nih, Mas Faisal ngomong, "Bu, kayaknya saya stres deh," gitu ya. Karena ini dari hasil screening tuh stresnya tinggi. Nah, oke, kamu tuh nggak bisa didiagnosa kalau saya nggak ketemu kamu, Mas. Kamu bilang kamu tuh murung apa-apa, tapi kalau ketemu kamu cengenges-cengenges, kan saya ini anak stres nggak sih kan gitu kan? Nah, apalagi kalau kamu nulisnya, tiap malam nggak bisa tidur sampai kepala saya pusing, saya nggak bisa fokus. Tapi selama saya ngomong sama kamu nyambung-nyambung aja. Jalan ke kantor saya juga kamu bisa, misalnya gitu. Nah, pada saat ketemu si psikolog ini tinggal nge-make sure segala hal yang kamu tuliskan karena semuanya harus observable, bisa diobservasi.
Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya kamu bilang, saya tuh depresi, ya mungkin ketika datang tuh kayak cuman diem aja, lesu, tidak bertenaga. Nah, itu kan bener tuh kalau kayak gitu. Maka diagnosa bisa ditegakkan. Oke. Baik baik baik, Ibu. Mungkin, dari kami sih karena apa ya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan di bawahnya itu, udah terjawab juga sebenarnya Mhm. dari jawaban Ibu. Kalau dari kami mungkin pertanyaannya udah segitu aja, tapi kalau mungkin dari Ibu Dian ada saran atau pertanyaan Masukan. lanjutan boleh Ibu, masukan boleh. Kalau dari saya, terserah sih mau pakai sistem screening yang udah ada, DSS itu, atau, SRQ dan sebagainya, atau mau nge-breakdown dari kriteria yang tadi saya bilang. Yang jelas tujuan utama dari aplikasi ini hanyalah screening, itu perlu di-make sure dan dituliskan. Jadi jangan sampai, orang-orang yang menggunakan kayak dulu tuh saya juga terlibat di Halodoc, aplikasi Halodoc. Itu juga ada beberapa Oke. klien saya yang bilang, "Saya tuh pakai alat tes di Halodoc, di situ saya dibilang depresinya tinggi, makanya saya mau konseling hari ini," gitu. Jadi kayak, "Oke, ini pakai alat ukur apa nih Halodoc? Nah, saya perlu make sure dulu," ya kan, Mmm. gitu. Jadi kayak, saya soalnya sebagai psikolog juga harus tahu nih alat ukur apa yang dipakai. Itu kan sistemnya skala, dan Oke. skala ini tuh lihat dari aspek mananya. Gitu. Hmm. Kayak balik lagi stres tuh banyak loh sumber stres itu, "Mbak Rizka stres nih, tapi stresnya masalah apa?" Misalnya gitu. Di masalah tugas kah? Di masalah kehidupan pribadi kah? Atau apa? Itu kan harus tahu nih psikolognya. Waktu kamu Oke. bilang, "Iya saya stres," misalnya saya tanya, "Iya tapi gimana hubungan kamu sama pacarmu?" "Baik-baik aja kok." Lah, sebentar psikolognya jadi kesannya salah diagnosa kan kalau kayak gitu, Iya salah bener. dugaan. Nah makanya itu pun psikolognya harus tahu dari hasil screening itu bukan skornya, tapi dia menjawab apa pada item apa. Oke. Oh, berarti mungkin, kan rencananya itu platform ini kalau sudah launching, kami tuh Mhm. pengen, dipakai oleh institusi kayak UB pakai, Unpas Mhm pakai, ITB mhm pakai. Jadi mhm. berarti kami setiap kali aplikasi ini mau dipakai di suatu institusi harus melibatkan psikolog di Psikolog. institusi tersebut Boleh untuk merancang pertanyaannya. Oh, boleh. begitu, oke. Mhm. Terus nanti hasil screening-nya yang mungkin mereka akan bawa, ke saat Ruang layanan, betul. itu juga harus, udah apa ya, udah diketahui dulu gitu sama psikolognya kalau ini Mhm emang bener dari sistem yang sudah dia juga tahu asal mhm. muasalnya. Oke, Betul. mengerti. Jadi Oke udah sih. kebayang kayak, oh nanti pertanyaan lanjutan di sesi assessment itu Mhm. apa? Oke. Ibaratnya gitu. Kayak kamu bilang kamu tuh masalahnya adalah di akademik, maka nanti saya akan lebih menggali ke masalah akademik aja. Misalnya gitu. Karena yang terindikasi stresmu itu karena masalah akademik, bukan masalah keluarga, bukan apa gitu. Oke oke oke. Dari Faisal ada lagi nggak? Udah aman sih, udah Oke aman. oke. Kayaknya dari kami udah aman juga pertanyaannya. Terima kasih banyak waktunya udah lebih dari 30 menit, kepada Gak Mbak apa-apa, Dian. yang Maaf penting terbantu gangguannya. kaliannya dan terjawab. Iya. Makasih Bu. Makasih Bu. Nanti kalau misalkan kami mau ada follow up questions atau Mhm. seandainya si aplikasi ini udah ada, mungkin akhir tahun, mungkin kalau kami minta masukan lagi dari Mbak Dian itu Boleh banget boleh kan ya? boleh banget boleh banget. Nanti Oke bisa kontak saya aja kemarin punya nomor saya nggak sih? Atau kontak Mas Raffi aja nggak apa-apa ya? Kontak Raffi. oke. Kemarin kan Boleh lewat boleh. Raffi ya? Lewat project manager kami ke yang temen yang kenal sama Mas Raffinya gitu. Oh gitu, heeh, oke nggak Iya. apa-apa, kontak Raffi nggak apa-apa. Oke. Mhm. Makasih banyak ya Mbak Dian atas waktunya. Sama-sama. Makasih Bu. Sehat selalu ya, sukses buat Iya, kalian Ya, berdua. buat Ibu juga. Terima kasih. Makasih, izin live ya. ya Iya, Bu. Terima kasih Bu. Iya, selamat siang. selamat siang. Oke, wow banyak ya masukannya. Kita emang udah wawancara si ITB ya? Belum. Enggak, itu kan kemarin yang hasil dari Bulis.